Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk memperbanyak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari sebuah buku yang sangat bermanfaat, yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan masih pada bab tentang sifat ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita akan masuk pada hadis yang ke-275. Berkata penulis rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abi Hamzah rajulin min al-Ansar an rajulin min Bani Absin an Hudzaifah ibn al-Yaman annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-lail qala falamma dakhala fi as-salah qala Allahu akbar dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal 'azamah qala thumma qara'a al-baqarah thumma raka'a ruku'ahu nahwan min qiyamihi wa kana yaqul subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim thumma rafa'a ra'sahu fa kana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi wa kana yaqul li rabbiyal hamdu thumma sajada fa kana sujuduhu nahwan min qiyamihi wa kana yaqul subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la thumma rafa'a ra'sahu fa kana ma baina sajdatayn nahwan min sujudihi min as-sujud wa kana yaqul rabbighfirli hatta qara'a al-baqarata wa ala imrana wan nisaa wal maidah awil an'am syu'batul ladzi syakka fil maidah wal an'am. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna, dia mengatakan menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, dia mengatakan menceritakan kepada kami Syu'bah dari Amr bin Murrah, dari Abu Hamzah, seorang laki-laki dari Ansar, dari seorang laki-laki dari Bani Abs, dari Hudzaifah bin Yaman, bahwasanya dia pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam atau salat tahajud. Kemudian dia mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk di dalam salatnya setelah bertakbiratul ihram, beliau memulai dengan bacaan Allahu akbar dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal 'azamah. Ini adalah di antara bacaan doa iftitah. Dan doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa doa.
bukan cuma satu doa yang biasa kita hafalkan, tapi ada beberapa doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita baca, salah satu di antara doa-doa yang diajarkan tersebut. Nah, kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah dan membaca surah Al-Baqarah. Yang membaca surah Al-Baqarah secara penuh. Kemudian beliau ruku', di mana durasi rukuknya atau lama rukuknya itu hampir sama dengan lama berdirinya. Ya, kalau surah Al-Baqarah yang ada 3 juz lebih, ya kalau dibaca dengan tartil sekitar 40 menit 1 juz. Jadi kalau 3 juz atau hampir 3 juz berarti ya lebih 1 jam. Ya, hampir 1 jam atau lebih 1 jam. Nah, dan rukuknya juga hampir sama dengan berdirinya, dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim diulang-ulang. Ya, diulang sampai berkali-kali. Tidak ada bacaan yang lain, ya, kecuali bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Nah, kemudian beliau berdiri Sami Allahu liman hamidah dengan durasi, dengan panjangnya juga hampir sama dengan rukuknya, dengan mengatakan li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, dan itu yang diulang-ulang. Ini juga menunjukkan bahwa doa setelah Sami Allahu liman hamidah ada beberapa. Boleh Rabbana walakal hamdu, boleh juga li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu diulang-ulang. Kemudian beliau sujud dengan sujud yang juga sangat lama. Kemudian membaca doa Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la dibaca berulang-ulang. Umumnya kita membaca Subhana Rabbiyal A'la dan Subhana Rabbiyal Azim itu masing-masing 3 kali. 3 kali ketika sujud, 3 kali juga ketika rukuk. Namun pada saat kita ingin memanjangkan rukuk kita, memanjangkan sujud kita, maka kita boleh membaca zikir ini sampai berkali-kali dan tidak ada batasan maksimalnya. Adapun batasan minimalnya adalah sebanyak 1 kali. Seseorang boleh membaca ketika rukuk atau sujud Subhana Rabbiyal Azim dan Subhana Rabbiyal A'la masing-masing 1 kali. Nah, itu adalah kadar minimalnya. Adapun kadar maksimalnya maka tidak ada batasannya. Kemudian beliau duduk di antara 2 sujud dan membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli dan seterusnya. Jadi ulang berkali-kali sampai Nabi SAW salat di malam itu dengan menyelesaikan surah Al-Baqarah, Ali Imran, surah An-Nisa dan Al-Maidah atau Al-An'am. Ada keraguan bagi perawi apakah Al-Maidah atau Al-An'am. Yang jelas beliau membaca pada malam tersebut sebanyak 4 surah. 4 surah yang sangat panjang. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah mencoba untuk salat lail bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dan pada hadis ini yaitu Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, Hudzaifah ibnul Yaman. Dan ini juga apa yang disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman menunjukkan panjangnya salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka memang tidak heran ya kalau Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, kamu salat dengan salat yang sangat panjang sekali sampai kakimu itu pecah-pecah." Ya, dan ini pecah-pecahnya kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat wajar dengan salat yang sangat panjang tersebut, dengan berdiri yang sangat panjang.
Ya, kalau misalnya berdiri dengan durasi setengah jam itu sudah cukup melelahkan, maka apatah lagi dengan berdiri sholat selama berjam-jam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini adalah diantara riwayat, diantara hadis yang menceritakan tentang bagaimana sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di hadis yang berikutnya 276, haddatsana Abu Bakrin Muhammad bin Nafi' al-Basri qala haddatsana Abdus Samad ibnu Abdul Warith an Ismail bin Muslim al-Abdi an Abi al-Mutawakkil an Aisyah radhiyallahu anha qalat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin minal Qur'ani lailatan. Menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Nafi al-Basri, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abdus Samad bin Abdul Warith dari Ismail bin Muslim al-Abdi dari Abu al-Mutawakkil dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam dengan satu ayat, satu malam suntuk Rasulullah hanya membaca satu ayat. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ayat yang dibaca ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah membaca in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, dalam surah Al-Maidah ayat 118. Kalau kamu ya Allah mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah yang maha kuat lagi maha bijaksana. Nah, ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh tadabbur, dengan penuh sangat menghayati maknanya, sangat mentadabburi, mendalami isi kandungan yang ada di dalam ayat tersebut, sehingga ia membuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tersentuh dengan ayat tersebut dan mengulang-ulanginya, dan diulang-ulang terus karena Rasulullah merasa nyaman, merasa tenang, merasa khusyuk dengan ayat tersebut. Nah, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika kamu menghukum mereka, mengazab mereka, mengazab manusia, maka mereka adalah hamba-hambamu. Berhak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum hamba-hambanya, karena Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang mengatur semua urusan-urusan mereka, Allah yang menghidupkan mereka setelah matinya, dan semuanya. Iya, sama dengan orang tua. Ketika ada orang tua yang menghukum anaknya, maka itu merupakan sesuatu yang wajar, sesuatu yang ditoleransi. Ya, walillahil mathalul a'la. Apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala, jika Allah mau mengazab hambanya, maka itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menzolimi hamba-hambanya, tidak akan diazab tanpa ada sebuah kesalahan. Ya, akan tetapi di ayat selanjutnya atau di kalimat berikutnya, wa in taghfir lahum, tapi kalau kamu ya Allah mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah yang maha kuat lagi maha bijaksana. Ya, yang artinya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan banyaknya dosa yang kita lakukan, kita senantiasa berharap dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Kita menanamkan sikap roja, pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita.
meskipun sangat banyak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan mencintai hamba-hambanya yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bisikan-bisikan jangan bertaubat, ya, karena kalau kamu bertobat itu hanya sekedar main-main saja, karena nanti kamu akan mengulanginya lagi. Tidak usah bertobat karena dosamu sangat banyak, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ini semua adalah ya, talbis iblis. Ini semua adalah bisikan-bisikan syaitan yang membuat kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita akhirnya mengurungkan niat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal azizul hakim. Allah Maha kuasa, Maha agung, Maha kuat, lagi Maha bijaksana. Karena bagi pelaku dosa besar nanti di hari kemudian mereka tahta masyiatillah. Mereka itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan mengazab hamba tersebut, dan jika Allah berkehendak, maka Allah tidak akan mengazabnya dan langsung mengampuni dosa-dosanya. Dan ini yang dimaksud di dalam ayat ini. Wa in takfir lahum, dan jika kamu ya Allah mengampuni mereka dan tidak mengazab mereka, maka Engkau adalah yang Maha kuat lagi Maha bijaksana. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan diampuni dosa-dosanya dan tidak diazab, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, tentang dua orang yang satu adalah ahli ibadah dan yang satunya adalah orang yang suka berbuat dosa, pelaku maksiat. Dan ahli ibadah ini dia sering menegur orang tersebut agar meninggalkan dosa-dosanya, hingga kemudian akhirnya di suatu hari dia mengatakan, ya, tinggalkan perbuatan dosamu ini. Orang tersebut mengatakan, biarkan saja saya dengan Tuhan saya, ya, jangan urusi urusan saya. Kemudian orang tersebut mengatakan, kamu adalah penghuni neraka, ya, kamu adalah penghuni neraka. Dan setelah mereka meninggal dunia, nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menghisap, ya, akan menghisap orang yang mengatakan kamu adalah penghuni neraka, padahal dia adalah seorang ahli ibadah. Dia sedang beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, ya, murka kepadanya, karena yang berhak menentukan ini adalah penghuni surga, ini adalah penghuni neraka, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian seseorang mengambil hak ini. Tidak boleh kemudian seseorang dalam tanda kutip merampas hak ini dan mengatakan dia adalah penghuni surga, dia adalah penghuni neraka. Ya, seseorang hanya bisa mengatakan orang kafir jika dia meninggal dunia dalam kekafirannya, maka dia akan masuk neraka. Dan orang muslim jika dia meninggal dunia dalam keislamannya, dalam ketauhidannya, maka insya Allah akan masuk surga. Adapun ditunjuk personnya ini adalah penghuni surga, ini adalah penghuni neraka, maka ini merupakan hak prerogatif bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan kepadanya, ya, kamu akan diazab di dalam neraka. Dan orang yang pelaku maksiat tadi, ya, justru dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi pelaku dosa-dosa besar nanti di hari kemudian, selama dia beriman, ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Jika Allah berkehendak mengampuni dosa-dosanya tanpa diazab, maka itu akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah sangat luas kepada hamba-hambanya. Ini yang ditadaburi, ini yang diresapi oleh Nabi SAW, sehingga membaca ayat ini berulang-ulang. Iya. Di rakaat pertama itu yang dibaca, di rakaat yang kedua juga itu yang dibaca, ya, sampai satu malam itu Rasulullah hanya membaca ayat ini saja. Di mana hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang mengulang-ulang sebuah ayat yang dia baca di dalam salatnya, jika memang ayat tersebut ya dia merasa tentram dengannya, dia merasa khusyuk dengannya, maka dia bisa mengulanginya 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Ya. Adapun yang tidak boleh adalah mengulang-ulangnya tanpa adanya tujuan kekhusyuan di dalamnya, sekedar misalnya gaya-gayaan. Ya. Dia imam, kemudian membaca ayat, diulang-ulang terus. Ya, padahal dia tidak, sebenarnya dia tidak mentadaburinya, cuma sekedar bergaya atau mau dikata sebagai orang yang menghayatinya. Adapun bagi makmum tentu saja tidak boleh menghakimi, ya, bahwa orang ini sepertinya gaya-gayaan. Ya, tapi sebagai seorang imam, dia yang mengetahui apa niatnya. Jika niatnya misalnya adalah ya karena memang dia betul-betul mentafakurinya, mentadabburinya, menghayati maknanya, khusyuk dengannya, maka dia boleh mengulang ayat tersebut meskipun berkali-kali. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Falau 'alima an-nas ma fi qiraatil Qur'an bitadabbur, lashtaghalu biha an kulli ma siwaha. فإذا قرأ بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم." Kalau sekiranya manusia, orang-orang mengetahui apa faidah, apa keutamaan membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka mereka akan menyibukkan dirinya dengan tadabbur tersebut dari hal-hal yang lainnya. Nah, dan membaca Al-Quran dengan tadabbur, nah, hatta marra bi ayatin, dan ketika dia melewati sebuah ayat dan dia mentadabburinya dan mau memenuhi hatinya dengan kehusyuan dengan membaca ayat tersebut, maka dia boleh membacanya meskipun sampai 100 kali, bahkan meskipun satu malam suntuk. Nah, karena membaca Al-Quran dengan tadabbur lebih baik daripada membaca Al-Quran sampai khatam tapi tanpa tadabbur. Nah, itu lebih bermanfaat bagi hati kita. Ini tentu saja jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca, mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Nah, adapun di luar bulan Ramadan maka silahkan untuk membaca Al-Quran dan berusaha untuk mentadabburi makna kandungan dari ayat-ayat yang kita baca. Mungkin ya sebagian kita, terutama yang tidak memahami bahasa Arab, untuk mentadabburinya itu harus membaca terjemahannya dulu. Ya. Dan meskipun terjemahan itu tidak sama persis ya dengan substansi yang terletak di dalam ayat-ayat yang kita baca yang berbahasa Arab tersebut. Nah, namun misalnya bagi ikhwah yang memahami bahasa Arab, maka itu bisa membantunya untuk semakin bisa untuk mentadabburi ayat-ayat yang dia baca ketika membaca Al-Quranul Karim. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-277. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Sulaiman bin Harbin
qala haddatsana Syu'bah anil A'mash an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud qala shallaitu lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in qila lahu wa ma hamamta bih qala hamamtu an aquda wa ada'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, dia mengatakan menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harbin, dia mengatakan menceritakan kepada kami Syu'bah dari A'mash, dari Abu Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan saya salat di suatu malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau senantiasa berdiri ya dengan durasi yang sangat panjang sampai-sampai saya berniat buruk ya di dalam hati saya. Orang-orang bertanya kepadanya, apa niat burukmu? Kemudian dia mengatakan, saya berniat untuk duduk ya, untuk duduk saja, salat sambil duduk dan meninggalkan Nabi SAW yang sedang berdiri ya. Rasulullah berdiri dan dia salat dengan duduk. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah riwayat yang lain dari sahabat yang lain. Ya, sudah kita sebutkan dua sahabat sebelumnya, Abdullah bin Abbas, kemudian Hudzaifah bin Yaman, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, dia juga pernah salat, mencoba untuk salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia salat bersama Rasulullah, ya ternyata Rasulullah salat dengan salat yang sangat panjang. Sampai-sampai kata Abdullah bin Mas'ud, ya dia punya niat buruk, dan niat buruknya adalah dia mau duduk saja. Ya, karena sudah capek berdiri. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini juga menunjukkan bahwa asalnya ya, hukum asalnya menyelisihi gerakan atau menyelisihi posisi imam dalam sholat tanpa adanya sebuah hajat yang memang sangat mendorong, itu adalah sebuah keburukan ya, meskipun bukan dosa, tapi sesuatu yang kurang layak ya, kurang layak. Adapun jika memang dibutuhkan karena seseorang sedang sakit atau karena uzur yang lain sehingga dia sholat dengan duduk dan imamnya sholat dengan berdiri, maka ini tentu saja tidak masalah. Nah, adapun ketika dia sebenarnya masih mampu, ya dia mampu, kemudian dia memilih untuk menyelisih imamnya karena mau lebih memilih untuk rehat, ya lebih santai dan seterusnya, maka ini adalah sebuah keburukan, ya keburukan dalam sholat. Ya, meskipun keburukan di sini tidak sampai dikatakan sebagai sebuah perbuatan dosa. Nah, ala kulli hal jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud kalau secara umurnya itu lebih mudah, ya jauh lebih mudah daripada umurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi dengan umurnya yang muda tersebut, ya dia justru kewalahan, ya kelelahan, kecapean untuk salat dan berdiri dengan sangat lama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ya tentu saja ya kita bisa rasakan semua, ya kita bisa rasakan semua kalau kita salat tarawih, ya salat tarawih, apalagi imamnya misalnya satu juz satu malam, ya kita rasakan bagaimana letihnya, bagaimana lelahnya, bagaimana capeknya. Akan tetapi itu sebenarnya masih belum seberapa, ya belum seberapa kalau dibandingkan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salat bukan satu juz satu malam, tapi berjuz-juz ya dalam satu malamnya. Nah, tapi ya seperti itulah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah menjadikan salat bagi beliau itu sebagai penyejuk pandangannya, penyejuk hatinya. Beliau mendapatkan kenikmatan dalam salatnya. Beliau mendapatkan ketenangan di dalam salatnya. Ya, tidak seperti ya kebanyakan kita, ya mungkin juga ketenangan, ya tapi ketenangan dalam mana yang lain. Ya, karena ketenangannya sampai hilang kesadaran. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya 279. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Abi Nadhr an Abi Salamah an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalis fa idza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 ayah qama faqara wa huwa qa'im thumma raka'a wa sajada thumma sana'a fi rak'ati tsaniyah mithla dhalik. Menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa al-Ansari, dia mengatakan menceritakan kepada kami Ma'nun, dia mengatakan menceritakan kepada kami Malik dari Abu Nadhr, dari Abu Salamah, dari Aisyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk dan membaca Al-Qur'an dan dia duduk, ya. Dan ketika tersisa dari bacaan Al-Qur'annya sekitar 30 atau 40 ayat lagi, maka beliau akan berdiri. Ya, beliau akan berdiri, kemudian menyempurnakan ayat-ayat tersebut dalam kondisi berdiri, kemudian ruku', sujud, dan begitu pula yang dilakukan pada rakaat yang kedua. Nah, ini adalah gambaran yang lain. Gambaran yang lain tentang solat malam dan solat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari, di mana pada kondisi-kondisi tertentu ketika beliau sangat capek, ya, ketika beliau sedang sakit, ya, maka beliau akan tetap solat, akan tetapi dengan kondisi yang berbeda. Kalau dalam kondisi yang fit, yang sehat, yang stabil, maka beliau akan berdiri terus, ya, meskipun 1 juz 2 juz berdiri. Nah, sebagaimana hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Namun pada kondisi tertentu, ya, ketika sedang kecapean, sedang sedang sakit, maka beliau akan menggabungkan di antara keduanya. Beliau duduk dan juga berdiri. Iya, salat dalam kondisi duduk. Nah, kemudian nanti kalau sudah panjang bacaannya dan tersisa beberapa halaman lagi, beberapa ayat lagi, sekitar 30 sampai 40 ayat, ya. Kalau surah Al-Baqarah berarti sekitar berapa itu? Sekitar 3-4 halaman lagi, ya, beliau akan berdiri untuk menyempurnakan ayat-ayat tersebut, kemudian ruku, sujud seperti biasanya. Nah, dan di rakaat kedua beliau juga akan melakukan hal yang sama. Ini menunjukkan, ya, bagaimana semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga ibadah salat malam tersebut. Kemudian ayat 280, hadis 280. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Hushaim qala haddatsana Khalid al-Hadza an Abdullah bin Syaqiq qala sa'altu Aisyah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'ih faqalat kana yusalli laylan tawilan qa'iman wa laylan tawilan qa'idan fa idza qara'a wa huwa qa'im raka'a wa sajada wa huwa qa'im wa idza qara'a wa huwa jalis raka'a wa sajada wa huwa jalis. Menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', dia mengatakan menceritakan kepada kami Hushaim, dia mengatakan menceritakan kepada kami Khalid al-Hadza dari Abdullah bin Syaqiq. Dia mengatakan saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dia mengatakan bahwa Rasulullah salat malam yang sangat panjang sambil berdiri, dan kadang-kadang Rasulullah salat malam yang sangat panjang dalam kondisi duduk. Dan ketika Rasulullah membaca dan dia berdiri, maka beliau akan ruku sujud dalam kondisi berdiri, maksudnya normal, ya, normal semuanya. Dan ketika Rasulullah membaca dalam kondisi duduk, maka beliau akan ruku sujud sementara beliau sedang duduk. Ya, artinya satu paket. Berdirinya sholat satu paket, duduk juga satu paket. Ya, kalau duduk membaca, maka rukunya sujudnya juga seperti itu, duduk. Ya, tidak berdiri dulu baru ruku. Nah, hadis ini agak berbeda dengan hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Ya, di mana hadis sebelumnya itu Rasulullah duduk, ya, memulai sholatnya dengan duduk, kemudian membaca ayat yang panjang. Nanti kalau sudah mau selesai, beliau berdiri menyelesaikan ayat yang mau dia baca, kemudian ruku normal, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Adapun pada hadis ini disebutkan berbeda, bahwa kalau Rasulullah sholat berdiri dari awal, maka beliau akan ruku sujud seperti biasanya. Dan ketika beliau dari awal memulai sholatnya dengan duduk, maka rukuknya itu juga dalam kondisi duduk. Nah, dan ulama kita menggabungkan kedua hadis ini karena dua-duanya adalah hadis yang sahih, dengan mengatakan wa hadza mahmulun ala halatihi al-ula qabla an yadkhula fi sinni jam'an bainal haditsaini. Jadi hadisnya Aisyah ini, ya, tentang beliau salat duduk sampai selesai itu di akhir-akhir hayat beliau. Ya, di mana kita ketahui dalam sirah nabawiyah, di akhir hayat beliau itu sakit. Ya, sakit beberapa hari, sekitar hampir setengah bulan sakit, kemudian dia meninggal dunia. Dan dalam kondisi sakit tersebut, Nabi SAW masih menjaga sholat malamnya, tapi dilakukan dengan duduk sampai akhir. Ya, bukan seperti hadis yang sebelumnya, duduk dulu, nanti kalau mau habis ayatnya berdiri untuk menyempurnakan ayatnya. Tapi di akhir hayat beliau, ya, ketika beliau sudah sangat tua dan sudah sakit, maka beliau akan sholat duduk sampai selesai. Nah, apalagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat duduk itu boleh, ya, bagi orang yang sholat sunnah. Beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib berdiri dalam sholat hukumnya adalah rukun, ya, bukan sunnah, rukun. Rukun artinya harus ada, kecuali kalau beruzur. Ya, seseorang tidak bisa berdiri, maka dia boleh duduk. Ya. Tapi kalau misalnya sholat sunnah, maka dia bebas. Dia mau sholat berdiri, sholat duduk, padahal mampu berdiri boleh. Meskipun pahalanya akan berbeda. Pahala orang yang duduk setengah pahala orang yang berdiri. Pahala orang yang baring setengah dari pahala orang yang duduk. Ini pada sholat sunnah kita diberikan kebebasan. Tapi dalam sholat wajib, maka wajib untuk berdiri. Kemudian hadis yang berikutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita selesaikan bab ini secara singkat saja. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Ibn Shihab an Sa'ib bin Yazid anil Muttalib bin Abi Wada'ah as-Sahmi an Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhatihi qa'idan wa yaqra'u bis surati wa yurtilu hatta takun atwala minha. Bahwa ini mirip dengan sebelumnya. Kita lanjut lagi. Jadi hadis-hadis setelahnya ini tentang salat rawatib. Ya, salat rawatib yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadis yang ke-283. Langsung kita terjemahkan saja. Menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', dia mengatakan menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim,
dia mengatakan menceritakan kepada kami Abu Ayyub atau Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia mengatakan saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, dan 2 rakaat setelah isya di rumah beliau. Ini jumlahnya semua adalah 8 tambah 2 sebelum subuh, jadi jumlahnya adalah 10 rakaat. Nah, dan di hadis yang lain disebutkan 12 rakaat. Tambahannya adalah 2 rakaat sebelum duhur menjadi 4 rakaat sebelum duhur. Ya, ini disebut dengan salat sunnah rawatib, yang kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaganya, continue istiqamah mengerjakannya, maka Allah akan membangunkan istana baginya di surga. Iya, salat sunnah rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Adapun salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat, salat sunnah sebelum isya 2 rakaat, salat sunnah sebelum asar 2 rakaat atau 4 rakaat, ini tidak disebut sebagai salat sunnah rawatib. Ya, dia salat sunnah qabliyah. Ya, dia salat sunnah qabliyah yang dianjurkan juga, meskipun tidak sampai pada tingkatan sunnah muakkadah. Yang sunnah muakkadah adalah salat sunnah rawatib. Iya. Adapun 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya, ini hukumnya sunnah dan tidak sampai kepada derajat sunnah muakkadah. Nah, dan perbedaannya adalah bagi Nabi SAW untuk sunnah muakkadah, ketika beliau tidak mengerjakannya, luput mengerjakannya, maka beliau akan mengqadha'nya. Ya, seperti salat sunnah setelah duhur, ya, pernah beliau disibukkan oleh sesuatu sehingga tidak sempat mengerjakan salat sunnah 2 rakaat setelah duhur. Akhirnya beliau mengqadha'nya setelah salat asar. Adapun salat sunnah yang sifatnya sunnah bukan muakkadah, bukan salat sunnah yang sangat dianjurkan, ketika tertinggal maka tidak perlu untuk diqadha. Nah, ini secara umum jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait ya salat sunnah rawatib ini yang mengiringi salat 5 waktu. Dan dari 12 rakaat atau 10 rakaat salat sunnah rawatib, yang paling afdal adalah 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, rakaatai qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Nah, saya kira ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat untuk kita semua dan khususnya kepada kami sendiri. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang keliru maka datangnya dari diri kami sendiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.